Shalom, selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan renungan pagi. Kamis, 21 Mei 2026. Jemaat, jalan yang tepat. 1 Korintus 16 ayat 19. Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil. Aquila, Priscilla dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Joseph Bates bergabung dengan keluarga White dalam kepedulian mereka terhadap tata tertib penginjilan. Selaras dengan akar pemahaman restorasi yang ia peroleh dari latar belakang kelompok Connection, Bates meyakini bahwa peraturan gereja berdasarkan Alkitab harus dipulihkan sebelum kedatangan Kristus yang kedua. Joseph Bates berpendapat bahwa selama abad pertengahan, para pelanggar hukum telah mengacaukan elemen-elemen penting kekristenan seperti Sabat dan tatanan gereja yang alkitabiah. Tuhan menurutnya telah menggunakan kelompok Advent hari Sabat untuk memulihkan Sabat hari ketujuh. Baginya, sangat jelas bahwa Tuhan akan menggunakan para pemelihara hukum sebagai instrumen untuk memulihkan gereja yang mulia yang tidak bercacat celah. Kesatuan iman bersama tatanan gereja yang sempurna sangat diperlukan sejak zaman para rasul. Sangat jelas bahwa hal itu juga harus ada sebelum kedatangan Yesus yang kedua dalam memulihkan segala sesuatu. Meskipun Bates menyatakan keyakinannya pada pemulihan tatanan kerasulan gereja, ia tidak memberi ruang bagi unsur organisasi apapun yang tidak selaras dengan perjanjian baru. James White pada periode awal ini memiliki pandangan yang sama. Oleh karena itu, pada tahun 1854, ia menulis bahwa dengan menginjil atau tatanan gereja, kita mengatur tata tertib dalam pergaulan dan disiplin gereja yang diajarkan dalam Injil Yesus Kristus oleh para penulis perjanjian baru. Beberapa bulan kemudian, ia berbicara tentang sistem tatanan yang sempurna yang ditetapkan dalam perjanjian baru melalui ilham dari Tuhan, di mana kitab suci menyajikan sistem yang sempurna. James White, Joseph Bates, dan para pemimpin lainnya cukup yakin bahwa setiap aspek tata tertib gereja harus sesuai dengan apa yang dijabarkan secara eksplisit dalam Alkitab. Itulah sebabnya J.B. Frisbee bahkan menentang penggunaan nama gereja apapun selain yang diberikan oleh Tuhan dalam Alkitab. Seperti yang ia katakan, jemaat Allah adalah satu-satunya nama yang dianggap tepat yang diberikan oleh Tuhan untuk gerejanya. Dengan pandangan yang sangat literal seperti itu, tidaklah mengherankan melihat para pemimpin Advent mula-mula membahas tugas diaken dan ketua jemaat sebagaimana yang ditetapkan oleh Paulus. Namun, agak membingungkan melihat mereka mendefinisikan gereja sebagai kumpulan dari orang percaya yang khusus, mengingat implikasi dari Kisah Para Rasul 15 dan fungsi Paulus serta rekan-rekannya sebagai pengawas. Tetapi memang begitulah kenyataannya. Pada pertengahan tahun 1850-an, struktur jemaat lokal adalah bentuk organisasi yang paling disukai oleh para penganut Sabat. Terima kasih Tuhan untuk jemaat-jemaat lokal kami. Tolonglah kami agar tidak pernah melupakan peran penting mereka dalam pekerjaan-Mu. Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa untuk berkat-Mu kepada kami di pagi hari yang indah ini. Berkat melalui firman Tuhan juga yang telah Engkau berikan kepada kami. Bapa, Engkau pimpin dan sertai kami dengan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Kehendak-Mu yang jadi atas kami. Inilah doa dan pengharapan kami Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Dan follow kami di Instagram dan Facebook @Cornelius Media. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa esok hari.